Halo semuanya, hari ini kita akan membahas terkait Project Planning, Scope, and the WBS. Jadi kita akan membahas tentang ruang lingkup ya dan Work Breakdown Structure di modul yang ke chapter kelima ini. Nah, kita masuk yang pertama. Scope itu sebenarnya digunakan untuk mendefinisikan batasan pekerjaan dan hasil dari proyek. Nah, kalau kita lihat antara ruang lingkup, jadwal, anggaran itu tentunya harus realistis ya dan memiliki probabilitas yang tinggi untuk mencapai move dari sebuah proyek. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di gambar yang pertama ini yang di sebelah kiri ini, project itu harus balance ya, di mana jadwal dan anggaran itu harus mendukung yang namanya scope ya atau ruang lingkup supaya kita bisa mencapai move dari proyek. Nah, yang di gambar sebelah kanan ketika sebuah proyek, skopnya itu misalnya meningkat ya, skopnya banyak tinggi, tapi tidak, disesuaikan dengan jadwal dan anggaran, tentunya ini menjadi masalah ya. Jadi ketika kita mau mencapai move tersebut, maka harus balance ya, harus balance antara scope, budget, dan schedule. Itulah yang dijelaskan oleh, ini, the triple constraint. Oke, kemudian kita mau melihat yang namanya, scope management process. Nah, di sini ada 6 langkah-langkah ya untuk proses dari, eee, manajemen ruang lingkup. Yang pertama itu ada plan scope management, yang kedua itu ada collect requirement, yang ketiga adalah define scope, yang keempat adalah create WBS, yang kelima adalah validate scope, dan yang terakhir adalah control scope. Nah, terkait plan scope management, perencanaan manajemen ruang lingkup ya. Jadi lingkup proyek ini mendefinisikan semua pekerjaan, aktivitas yang harus diselesaikan oleh tim proyek agar proyek mencapai move-nya. Di tahap kedua ada yang namanya collect requirement. Nah, mengumpulkan persyaratan yang berfokus pada keterlibatan pelanggan atau pengguna untuk menentukan kebutuhan mereka. Nah, menurut PMBOK Guide ya tahun 2008, requirement itu adalah kondisi atau kesanggupan yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh sistem, produk, servis, hasil atau komponen untuk memenuhi kontrak, standar dan spesifikasi atau dokumen formal lainnya. Nah, beberapa metode untuk collect requirement bisa kita lakukan seperti interview, workshop, brainstorming, kemudian fokus grup, survei, observasi ketika karyawan sedang, bekerja ya. Kemudian tahap yang ketiga terkait define scope. Nah, di define scope ini ada beberapa lagi. Nah, saya jelaskan di sini. Define scope yang pertama itu ketika menentukan ruang lingkup ada yang namanya the scope boundary. The scope boundary ini adalah batasan-batasan ruang lingkup untuk mencapai move agar yang dikerjakan itu tidak menyimpang. Yang kedua itu ada the statement of work atau SOW. Nah, SOW ini adalah deskripsi naratif dari sebuah produk, layanan, atau sistem. SOW ini harus menyatukan kebutuhan bisnis dengan persyaratan khusus atau harapan proyek. Nah, untuk proyek yang akan bergantung pada sumber eksternal, organisasi atau manajemen proyek dapat membuat SOW yang mencakup spesifikasi dan kuantitas, standar dari kualitas, ataupun persyaratan kinerja yang dapat dikirim calon pelamarnya. Nah, untuk proyek eksternal biasanya SOW itu kita masukkan dalam sebuah dokumen yang bisa aja kita sebut RFP atau Request for Proposal, bisa juga dokumen RFI Request for Information atau dokumen RFB Request for Bid. Nah, kemudian yang ketiga ada scope statement. Scope statement ini adalah cara lain untuk mendefinisikan batasan ruang lingkup yang lebih detail yang mendokumentasikan keinginan atau ekspektasi dari proyek sponsor ya. Contoh dari scope statement itu mengembangkan aplikasi yang mendukung semua proses, produk, layanan yang diidentifikasi dalam strategi ini.
Kemudian yang keempat itu ada yang namanya Project Oriented Scope. Mendukung proses manajemen proyek yang ditentukan oleh siklus hidup proyek atau PLC dan metodologi proyek yang dipilih. Nah, hal ini biasanya bisa kita lihat pada delivery structure chart. Nah, kemudian yang kelima itu ada Product Oriented Scope. Nah, Product Oriented Scope ini fokusnya mengidentifikasi fitur dan fungsionalitas dari produk atau sistem yang dikembangkan. Tools pemodelannya biasa kita kenal dengan use case diagram. Nah, kemudian tahap yang keempat, create WBS, work breakdown structure. Nah, create WBS ini akan kita bahas di pertemuan yang di video pembelajaran yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke validate scope ya, validasi ruang lingkup. Nah, setelah ruang lingkup proyek itu kita tentukan, tentu harus kita verifikasi dan kita validasi dan secara resmi diterima oleh sponsor proyek dan pemangku kepentingan yang lain. Nah, proses dari validate scope ini harus terdiri dari ada verification move, verifikasi move. Nah, kegagalan untuk mendefinisikan dan menyetujui move harus mengakibatkan perubahan ruang lingkup. Nanti tentunya akan menyebabkan tambahan pekerjaan yang berdampak pada jadwal dan anggaran. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan semua dari variable atau kiriman. Yang ketiga, nanti kita akan lihat spesifikasi standar kualitas. Nah, kerjaan itu bukan hanya selesai, tetapi selesai dan memenuhi standar. Kemudian yang keempat ada identifikasi dari milestone. Nah, milestone ini peristiwa penting yang menandai penerimaan kiriman dan memberikan manajer proyek dan tim persetujuan untuk mulai mengerjakan kiriman yang berikutnya. Kemudian yang terakhir ada tinjauan dan penerimaan. Ruang lingkup itu harus ditinjau dan diterima oleh pemangku kepentingan proyek. Nah, sponsor proyek harus secara resmi menerima batasan produk yang akan diproduksi dan kiriman terkait proyek. Nah, ekspektasi tentu harus realistis dan disepakati. Nah, kemudian proses yang terakhir dari scope manajemen proses itu ada control scope. Nah, control scope nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Nah, demikian terkait video kali ini. Terima kasih.